Kemudian jenis selanjutnya adalah destilasi bertingkat atau kita sebut sebagai fraksionasi. Nah, di dalam destilasi fraksionasi ini terdapat komponen ya. Jadi ini berlaku khusus untuk campuran yang memiliki banyak komponen di dalamnya. Jadi bukan cuma komponen A atau B, tapi ada komponen A, B, C, D, E, F yang sudah tercampur di dalamnya, dan kita ingin pisah satu persatu masing-masing komponen yang ada di dalam campuran itu. Misalkan apa? Nah, ini pada gambar ini contoh destilasi bertingkat atau fraksionasi untuk memisahkan dari suatu minyak mentah. Seperti yang kita ketahui, minyak mentah itu banyak sekali komponen di dalamnya, komponen senyawa lain. Di dalamnya udah ada bensin, nafta, aftur, LPG, solar, dan sebagainya. Nah, ini masing-masing dalam satu kali destilasi kita bisa memperoleh masing-masing komponen itu dalam satu kali proses. Caranya gimana? Dilakukanlah yang namanya destilasi bertingkat atau fraksionasi. Kenapa bertingkat? Karena untuk memisahkannya dilakukan secara bertahap. Tentunya kita mulai dulu memisahkan senyawa yang paling bawah itu adalah senyawa yang paling tinggi titik didihnya. Semakin ke atas titik didihnya semakin rendah, tergantung dari masing-masing komponen itu, karena kita tahu bahwa setiap komponen pasti beda-beda titik didihnya, sehingga kita untuk memisahkannya kita panaskan pada titik didihnya masing-masing. Ya, jadi di bawah ini contohnya solar. Solar ini punya titik didih 230 sampai 340, sehingga kita panaskanlah dia agar supaya solarnya itu terpisah sendiri dari minyak mentahnya ya. Nah, kemudian semakin ke atas bensin, karena titik didihnya itu 30 sampai 85, dipanaskanlah pada suhu ini khusus di area ini agar supaya bensinnya terpisah dari minyak mentah yang ada. Nah, khusus untuk LPG ya, LPG ini kan gas ya, tapi dia bisa dibuat dalam bentuk cair ya, untuk membuat ruangnya menjadi semakin kecil, sehingga untuk mendapatkan LPG dari minyak mentah ini kita perlu panaskan dia. Jadi bukan memanaskan sih sebenarnya, karena ini suhunya sudah kurang dari 20 derajat Celcius, berarti perlu ada suatu diatur suhunya sedemikian rupa pada suhu ini agar supaya diperoleh LPG dari minyak mentahnya, dan inilah yang disebut sebagai destilasi bertingkat atau fraksionasi. Kemudian jenis destilasi yang lain adalah destilasi azeotrop. Nah, azeotrop ini adalah dikhususkan untuk memisahkan suatu senyawa yang komponennya itu saling terikat kuat dan sulit dipisahkan ya. Karena komponennya saling mengikat satu sama lain dan sulit dipisahkan, maka perlu preparasi khusus atau treatment khusus pada bagian destilasinya agar supaya komponennya itu berpisah. Nah, caranya gimana? Biasanya salah satunya adalah diberi pengaduk pada bagian destilasinya, atau dengan menambahkan senyawa lain di dalam suatu proses destilasi itu agar komponennya itu berpisah ya. Jadi misalkan contohnya untuk pada umumnya sih biasanya ini dilakukan untuk senyawa yang organik ya. Misalkan untuk memisahkan minyak atsiri dari senyawa campuran tanaman serai atau sejenisnya, untuk memisahkan minyak atsirinya biasanya itu perlu ditambahkan suatu katalis, dan biasanya perlu ada pengadukan di dalam proses destilasinya. Maka kita rangkai sedemikian rupa agar terpisah. Nah, seperti pada gambar ini ya, di sini itu alatnya pada bagian ini ya. Ini adalah senyawa yang akan dipisah. Nah, ini perlu ada pengaduk di dalam wadahnya, di dalam flasknya. Nah, ini addition flask, karena dia perlu ditambahkan suatu katalis tertentu, maka pada proses destilasinya sambil dipanaskan sambil perlu ditambahkan senyawa tertentu, padatan tertentu katalisnya, sambil diaduk, sambil dipanaskan, sambil diaduk, sambil ditambahkan senyawa padatan lain atau katalisnya. Nah, setelah terbentuk uapnya, maka uapnya itu akan mengalir menuju ke atas dan didinginkan pada kondensat ini, dan kondensatnya atau tetesan-tetesannya hasil destilat dari senyawa
campuran itu, maka akan tertampung pada wadah destilat yang ada di bawah sini. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan destilasi skala laboratorium itu seperti apa, namun skala di industri itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah menara destilasi dari PT DSI, di mana di sini destilasi yang dilakukan sini adalah untuk memisahkan senyawa amonia dari campuran gas kokas atau batu bara ya. Jadi pembakaran batu bara itu mengandung kokas warna hitam, kemudian di dalamnya itu banyak sekali senyawa-senyawa yang bisa dipisahkan yang sifatnya itu komersil. Nah, ternyata di dalamnya masih mengandung amonia. Nah, amonia ini bisa kita pisahkan dari campuran kokas itu melalui proses destilasi, dan ini contoh secara umum gambar dari destilasi yang ada di industri. Jadi tentu sangat berbeda ya kalau dari sisi laboratorium. Ini juga salah satu contoh proses destilasi, itu banyak sekali di industri migas, industri petrokimia juga seperti itu. Itu memerlukan proses destilasi karena kita perlu memisahkan komponen-komponennya. Ini adalah bagian-bagian dari destilasi khusus untuk menara destilasi yang ada di industri. Bagian-bagian dari kolom destilasi itu sendiri secara skala industri, pertama ada kolom vertikal. Kolom vertikal itu adalah tempat terjadinya pemisahan fraksi dari larutan atau campuran yang akan didestilasi, yaitu gambarnya yang ini ya, tempat terjadi proses destilasi. Kemudian ada tray. Tray itu adalah sekat-sekat yang berada di dalam kolom destilasi. Adanya sekat-sekat ini tujuannya adalah untuk memperluas atau meningkatkan proses pertukaran panas yang ada di dalam kolom agar diperoleh destilat yang lebih banyak. Kemudian ada ketel pemanas atau reboiler. Fungsinya adalah untuk memanaskan umpan. Umpannya itu, jadi kita sebut istilah itu, senyawa yang mau didestilasi atau campuran itu adalah kita sebut sebagai umpan atau feed ya. Nah, itu pada bagian ini ada di sini ya, karena ingat salah satu tahapan proses destilasi terlebih dahulu adalah proses pemanasan. Kemudian ada kondensor. Kondensor itu ada di sini ya. Kondensornya itu tujuannya adalah untuk mengkondensasikan uap agar diperoleh destilat. Nah, destilat itu kan ditampung pada akumulator atau biasa di industri disebutnya reflux drum. Reflux drum itu ada yang pada bagian ini. Kemudian ada istilah distilat dan bottom. Distilat itu adalah senyawa yang telah didestilasi yang akan kita pisah. Kemudian bottom product itu adalah hasil pemisahan ya, bottom atau senyawa yang tidak ikut terpisah ya. Kemudian ada reflux ya. Reflux itu adalah distilat yang dikembalikan ke dalam kolom destilasi. Nah, reflux ini berfungsi untuk meningkatkan kemurnian dari destilat tersebut. Jadi ketika telah dikondensasikan ya, nah ada lagi pipa atau saluran yang menuju ke dalam kolom. Tujuannya uap atau cairan itu dimasukkan kembali ke dalam kolom untuk meningkatkan kemurnian atau meningkatkan jumlah dari si destilat yang akan diperoleh ya, seperti itu. Baik, berikut akan diperlihatkan animasi bagaimana proses destilasi itu terjadi di dalam suatu menara destilasi atau tower distillation. Ya, jadi seperti pada gambar ini, di bagian bawah ini tentunya ada reboiler ya, diberi suatu pemanas tertentu dan kemudian cairannya itu yang mau dipisahkan dalam sini. Nah, kemudian ini nih kelihatan sekali ada valve, ada umpannya itu dimasukkan pada sekat tertentu. Ketika dia masuk full penuh akan turun jatuh ke bawah, begitu terus secara terus menerus. Karena ada proses pemanasan juga, maka akan terbentuk uap. Uapnya ditampung pada bagian atas, dan di bagian atas ini biasanya berupa proses pengembunan ya, atau kondensasi. Kondensornya itu ada bagian atas sini, dan sehingga dari situ bisa kita peroleh mana destilatnya. Kemudian pada bagian ini juga contoh lain animasi
bagaimana suatu proses destilasi terjadi, ya. Proses destilasi kolom, ya, ini adalah suatu benar destilasi. Ini adalah bagian-bagiannya, ya. Ada heat exchanger atau alat penukar panas, dan ada boiler di dalamnya. Kemudian alat bottomnya itu ditampung dalam sini atau senyawa yang mau di destilasi. Kemudian kita lihat setelah proses pemanasan maka terbentuk uap dan terus naik ke atas ke tingkat yang paling tinggi. Nah, umpannya itu tadi dimasukkan pada tray tertentu pada bagian yang agak lebih tinggi, ya, pada tray tingkat tertentu. Nah, ini dimasukkan pada sekat-sekatnya, tentu karena full jadi turun ke bawah, begitu seterusnya, ya, karena dia full kemudian turun ke bawah lagi hingga mencapai bottom kembali dan diperoleh uap yang lebih banyak. Karena adanya sekat-sekat atau tray ini, maka itu akan memperluas permukaan kontak partikel uap yang ada di dalam kolom ini. Dan akhirnya umpan yang dimasukkan pada tray tadi itu akhirnya jatuh kembali ke bagian bawah dan bersiklus seperti itu seterusnya. Di satu saat yang bersamaan uapnya pasti naik ke atas, dan di atasnya ini tentunya tidak lain adalah bagian pendingin. Ya, karena adanya proses pendinginan atau kondensasi pada bagian ini, sehingga, ya, itu akan diperoleh destilatnya. Jadi top product, ya, terjadi proses pengembunan dan diperoleh kembali destilatnya. Seperti itu prosesnya. Ya, selanjutnya ada reflux dan reflux ratio. Apa itu reflux dan reflux ratio? Jadi reflux itu tadi seperti yang telah saya jelaskan, bahwa teknik destilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat tersebut ke dalam sistem asalnya, yang tidak lain sistem asalnya itu adalah kolom destilasinya sendiri. Jadi kondensat yang terbentuk yang seharusnya mungkin ditampung di dalam suatu labo destilat itu didestilasi kembali. Jadi semacam ada pipa yang menghubungkan kembali ke dalam kolom dan destilatnya itu didestilasi kembali. Nah, ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemurnian dari si destilat itu sendiri atau senyawa yang akan dipisahkan. Seperti pada gambar ini kita lihat, ini ada pipanya, ya, destilat, ada pompa, kemudian saluran menuju ke dalam destilat kembali untuk dilanjutkan proses destilasi. Nah, apabila ada reflux ini, ya, tentunya ada istilah yang kita sebut sebagai reflux ratio. Apa itu reflux ratio? Ya, reflux ratio ini adalah didefinisikan sebagai rasio dari jumlah tetesan kondensat yang kembali ke dalam kolom fraksinasi dibagi dengan jumlah tetesan kondensat yang terkumpul sebagai destilat per unit waktu, ya, di dalam yang telah diatur di dalam suatu katup reflux. Jadi rasio reflux itu adalah perbandingan jumlah ada berapa banyak tetesan kondensat yang masuk ke dalam kolom kembali per jumlah destilat yang diperoleh. Itu adalah reflux ratio. Dalam hal ini, untuk mengetahui proses destilasi berlangsung dalam satu kolom tower, perlu kita ketahui reflux rasionya. Perlu kita hitung reflux rasionya untuk memperhitungkan efektivitas dan efisiensi dari proses destilasi yang berlangsung tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh soal
destilasi, dan dalam hal ini topiknya adalah terkait perhitungan neraca massa destilasi. Nah, untuk soal ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, jadi kepada kalian silakan mengakses video tersebut pada link berikut ya, pada bagian atas ini. Silakan mengakses videonya, mempelajari, siapkan buku catatan, fokus agar bisa menjawab soalnya dengan baik dan memahaminya, karena soal ini nanti mungkin bisa saja keluar pada saat ujian. Selanjutnya ada juga contoh soal berikut terkait destilasi. Dalam hal ini juga menghitung neraca massa destilasi, namun dalam hal ini prosesnya yaitu terkait keseimbangan fasa dari uap dan cairan pada suatu campuran atau larutan. Nah, dalam hal ini itu bisa dijawab menggunakan hukum Raoult, dan hukum Raoult itu sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, jadi silakan mengakses ya. Dan untuk menjawab soal ini itu juga sudah saya jelaskan pada materi topik neraca massa. Akses videonya bisa kalian klik pada link berikut ya. Silakan siapkan buku catatan, fokus dan pahami dengan baik. Selanjutnya juga ada tugas seperti berikut, yaitu juga menghitung neraca massa dari destilasi, dan dalam hal ini campurannya itu adalah amonia dan asam cyanida. Untuk jawabannya kalian coba kerjakan terlebih dahulu dan nanti dikumpulkan. Bagi yang bisa jawab, kalian yang menonton video ini yang bisa jawab, coba kalian ketik pada komentar di bawah ya untuk jawabannya seperti apa. Baik, sekian dulu materi dari saya terkait destilasi. Selamat belajar, selamat memahami, dan tetap terus semangat.